Perkenalkan, nama saya Priscilla. Saya dari SDA 04 Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Hari ini saya akan bertutur dengan judul Asal-usul Grojogan Sewu. Kita mulai ya teman-teman. Dikisahkan oleh Prabu Kresna, Raja Dwarawati sedang gundah hatinya. Usahanya yang pantang menyerah untuk mendamaikan para kesatria Pandawa dan Balakurawa mengalami kegagalan. Bahkan, Sang Prabu Kresna yang menjadi duta resmi pihak Pandawa untuk meminta baik-baik kerajaan Hastina nyaris dibunuh oleh Balakurawa. Perang besar tampaknya tak dapat dihindarkan lagi. Gumam Raja Dwarawati itu dengan sedihnya. Raja titisan Dewa Wisnu itu pun segera berpikir bagaimana menyelamatkan dan mengusahakan kemenangan Pandawa. Sang Prabu Kresna mulai menghitung kekuatan Balakurawa. Para kesatria Pandawa pasti akan mengalahkan Balakurawa. Tetapi bagaimana dengan para sesepuh kerajaan? Sang Prabu Kresna menjadi cemas memikirkannya. Terbayang dalam benak Prabu Kresna akan kesaktian Resi Bisma, Resi Durna, Prabu Salya, dan yang terutama adalah kakaknya, Prabu Baladewa. Sang Prabu Kresna kemudian masuk ke dalam sanggar pemujaan untuk memohon kepada Dewata. Berhari-hari Raja Dwarawati itu bertekun di dalam doanya. Permohonannya hanya satu, yaitu kemenangan bagi para Pandawa dalam perang besar Bharatayuddha yang bakal terjadi. Akhirnya, doa Sang Prabu Kresna dikabulkan oleh Dewata. Ia mendapatkan petunjuk bagaimana memenangi perang Bharatayuddha yang bakal terjadi. Prabu Kresna segera memberikan nasihat kepada para kesatria yang saat itu sedang berkumpul di kerajaan Wirata. Untuk dapat mengalahkan para sesepuh kerajaan Hastina, adinda para kesatria tak perlu berkecil hati lagi. Kata Prabu Kresna memulai nasihatnya. Apa maksud Kanda? Kita tak boleh berkecil hati lagi. Sahut Raden Werkudara tak sabar. Kakanda sudah mendapatkan petunjuk para dewata, Dinda Werkudara. Jawab Prabu Kresna dengan wajah berseri. Sang Prabu Kresna pun segera membeberkan caranya agar bisa mengalahkan para sesepuh kerajaan Hastina khususnya dan Balakurawa umumnya. Terus, bagaimana dengan Kakanda Baladewa? Siapa yang bakal menghadapinya, Kanda Kresna? Tanya Prabu Puntadewa agak cemas. Mengenai Kakanda Baladewa, serahkanlah itu pada Kanda. Dinda Puntadewa tak perlu cemas. Jawab Prabu Kresna dengan pasti. Para kesatria Pandawa pun berbesar hati. Mereka siap untuk menghadapi perang besar Bharatayuddha yang bakal terjadi. Tekad Raja Baladewa sudah bulat bahwa ia akan ikut dalam perang Bharatayuddha, membela Balakurawa dengan senjata nenggalanya itu. Prabu Kresna pun tidak ada pilihan lain. Dia membujuk Raja Baladewa agar tidak ikut berperang dengan cara bertapa di lereng Gunung Lawu selama 1000 hari untuk memperdalam kesaktiannya.
bertapa di lereng Gunung Lawu itu, Dinda Kresna? Tegas Raja Baladewa. Benar, Kanda. Hanya dengan bertapa di lereng Gunung Lawu, Kanda akan dapat mengalahkan para kesatria Pandawa yang terkenal sakti itu. Jawab Prabu Kresna dengan meyakinkan. Akhirnya, Raja Baladewa berhasil dibujuk dan bertapa di bawah air terjun di lereng Gunung Lawu. Dan selama ditinggal bertapa, selama 1000 hari, perang Baratayuda terjadi dengan sengit. Perang besar itu akhirnya dimenangkan oleh para kesatria Pandawa berkat nasihat Prabu Kresna. Sementara Raja Baladewa yang sedang bertapa di lereng Gunung Lawu itu terkejut karena air yang gumrojok menimpa dirinya berwarna merah dan berasa darah. Jagat Dewa Batara, aku sudah diperdaya oleh Dinda Kresna, seru Prabu Baladewa dengan marahnya. Raja Baladewa mengetahui bahwa air yang menimpa dirinya berwarna merah dan berasa darah itu adalah berasal dari darah para prajurit di medan laga. Raja Baladewa ingin melampiaskan kekecewaannya dan kemarahannya, tetapi ia segera tersadar bahwa ini tidak ada gunanya lagi karena perang telah usai. Sebagai tanda untuk mengenang kekecewaan hatinya, Raja Baladewa menamai air yang gumrojok itu yang berada di Gunung Lawu Gerojokan Sewu. Raja Baladewa merasa tertipu oleh ajakan Prabu Kresna yang menyuruh Prabu Baladewa bertapa di lereng Gunung Lawu selama 1000 hari. Hikmah dari cerita ini adalah perjuangan Prabu Kresna untuk kemenangan para Pandawa dan yang juga berarti kemenangan untuk kebenaran dan keadilan. Terima kasih.